Dalam setiap perjalanan spiritual, pasti ada puncaknya kan? Sebuah momen yang jadi penanda akhir sekaligus awal yang baru. Nah, untuk ibadah haji dan umroh, momen puncak itu namanya tahallul. Ini bukan cuma soal potong rambut ya, tapi sebuah langkah krusial yang membebaskan seorang jamaah dari keadaan suci ihram. Yuk, kita bedah bareng-bareng apa sih makna di baliknya? Jadi, coba bayangin, setelah melalui serangkaian ritual yang begitu mendalam dan khusyuk, kira-kira apa sih langkah terakhir yang jadi kunci pembebas jamaah dari semua larangan ihram? Jawabannya ada dalam satu ritual yang kelihatannya sederhana, tapi maknanya luar biasa, tahallul. Terus apa itu tahallul? Gampangnya gini, tahallul itu ibarat gerbang keluar dari masa ihram. Caranya gimana? Dengan mencukur atau memotong sebagian rambut. Nah, tindakan fisik inilah yang jadi penanda, baik secara simbolis maupun secara hukum, kalau seorang jamaah sudah kembali ke keadaan halal. Artinya, semua larangan ihram udah nggak berlaku lagi. Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas soal tahallul ini. Kita bakal lihat kenapa ritual ini penting banget. Terus apa aja jenis-jenisnya, gimana cara melakukannya dengan benar, dan yang paling penting, kita akan coba resapi doa dan makna spiritual di baliknya. Siap? Oke, pertama-tama, dan ini penting banget untuk kita pahami bersama, tahallul itu bukan sekedar pelengkap atau tradisi ya. Tahallul ini adalah pilar, sebuah rukun yang statusnya sangat krusial, bahkan ikut menentukan sah atau tidaknya ibadah haji seseorang. Coba perhatikan kata kuncinya di sini, rukun. Ini artinya, tahallul itu wajib, nggak bisa ditawar-tawar. Sama kayak rukun haji yang lain, kalau sampai terlewat atau nggak dikerjakan, wah, seluruh rangkaian ibadah haji yang sudah dijalani dengan susah payah, itu bisa dianggap nggak sah. Sebegitu fundamentalnya loh proses ini. Landasan hukumnya pun kuat banget, datang langsung dari Al-Quran. Di surat Al-Fath ayat 27, Allah menggambarkan momen penyempurnaan ibadah ini, di mana para jamaah mencukur dan menggunting rambut mereka dalam keadaan yang aman dan tentram, tanpa ada rasa takut sedikit pun. Ini menunjukkan betapa pentingnya momen ini. Nggak cuma dari Al-Quran, penegasan juga datang dari para ulama besar. Contohnya Syekh Zakaria Al-Ansari, beliau menyatakan dengan sangat jelas dan tegas, nggak ada tuh yang namanya tahallul dari haji dan umroh tanpa ritual menghilangkan rambut kepala. Statusnya sama wajibnya dengan rukun-rukun yang lain. Jelas banget kan? Nah, yang menarik nih, proses pembebasan dari larangan ihram ini ternyata nggak terjadi sekaligus dalam satu waktu. Ada tahapannya, gitu. Ada dua jenis tahallul yang menandai pembebasan secara bertahap. Yuk kita lihat apa aja bedanya. Jadi ada dua tahap ya. Yang pertama namanya tahallul awal. Ini dilakukan setelah melempar jumroh Aqobah tanggal 10 Zulhijjah, terus potong rambut. Nah di titik ini, hampir semua larangan ihram udah gugur. Tapi ada satu pengecualian, yaitu berhubungan suami istri. Larangan yang satu ini baru gugur setelah jamaah menyelesaikan tahap kedua, yaitu tahallul tsani yang dilakukan setelah tawaf ifadah dan sa'i. Jadi ini adalah proses pembebasan yang bertahap. Oke, setelah kita paham konsep dan pentingnya, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana sih sebenarnya cara melakukan tahallul ini? Tenang, prosesnya sendiri sebenarnya cukup sederhana dan terdiri dari beberapa langkah kunci yang gampang diikuti. Prosesnya bisa kita bagi jadi 3 langkah utama. Pertama, semua dimulai dari niat yang tulus di dalam hati untuk mengakhiri masa ihram. Kedua, dilanjutkan dengan aksi fisiknya, mencukur atau memotong rambut. Dan yang ketiga, proses ini disempurnakan dengan melantunkan doa sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk proses potong rambutnya sendiri, ada perbedaan penting nih antara laki-laki dan perempuan. Buat jamaah laki-laki, yang paling utama atau disunahkan, itu adalah mencukur habis rambut sampai gundul. Sementara itu, untuk jamaah perempuan, aturannya lebih ringan, cukup dengan memotong sebagian kecil ujung rambut aja, kira-kira sepanjang 1 ruas jari. Dan sekarang, kita sampai pada bagian yang paling dalam, paling menyentuh, yaitu inti spiritual dari semua ini. Karena tahallul itu bukan sekedar aksi potong rambut. Ini adalah sebuah momen perenungan dan doa yang maknanya sangat mendalam. Jadi pas proses mencukur atau memotong rambut itu, kita dianjurkan untuk melantunkan doa ini. Isinya adalah pengagungan kepada Allah, sebuah ungkapan syukur yang luar biasa atas semua petunjuk dan nikmat yang udah Dia berikan selama kita menjalankan ibadah. Dan coba deh kita resapi artinya, indah banget. Ini adalah sebuah penyerahan diri. Kita bilang, ya Allah, ini ubun-ubunku, sambil memohon agar ibadah kita diterima, dosa-dosa kita diampuni, bahkan kita juga ikut mendoakan ampunan untuk semua orang yang melakukan ritual yang sama. Ini momen tentang permohonan dan kebersamaan.
Setelah rambut dipotong dan ritualnya selesai, perjalanan spiritual ini ditutup dengan satu doa lagi. Doa ini ibarat kalimat penutup yang penuh rasa syukur karena alhamdulillah seluruh rangkaian manasik haji telah selesai kita tunaikan. Arti dari doa penutup ini adalah ungkapan syukur yang paling tulus karena kita udah diberi kekuatan untuk menyelesaikan ibadah. Tapi lebih dari itu, doa ini juga jadi harapan untuk masa depan. Sebuah permohonan agar iman dan keyakinan kita terus ditambah, dan tentu saja permohonan ampunan untuk diri sendiri dan seluruh umat. Jadi, setelah kita pahami semua tahapannya, yuk kita renungkan sejenak. Dengan memotong rambut, sesuatu yang kotorannya kita buang, tapi nanti akan tumbuh lagi dengan bersih, tahallul menjadi simbol yang sangat kuat. Simbol untuk melepaskan masa lalu, melepaskan dosa-dosa, dan memulai lembaran hidup yang baru dan suci. Sebuah fresh start dalam kehidupan seorang hamba di hadapan Tuhannya. Terima kasih sudah menyimak.